Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Proses Bisnis TI. Kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup bisnis TI. Yang pertama itu ada integritas atau integrasi proses bisnis. Ada standar prosedur bisnis, mulai dari keuangan, penjualan, dan distribusi, produksi, serta sumber daya manusia. Pemeliharaan sarana produksi, manajemen kualitas, dan manajemen material. Analisa prosedur bisnis berbasiskan TI, kemudian riset bisnis. Yang pertama kita bahas integrasi proses bisnis. Integrasi proses bisnis ini sebuah metodologi untuk melakukan efisiensi perusahaan melalui penerjemahan visi ke dalam bentuk strategi dan action. Kemudian diartikulasikan dalam proses bisnis perusahaan terintegrasi. Yang pertama, efisiensi. Beberapa proses bisnis digabungkan menjadi satu proses yang terintegrasi. Kemudian persaingan. Persaingan instansi lain dengan konsep proses bisnis yang terintegrasi, sehingga integrasi harus dilakukan untuk bersaing. Kemudian perkembangan teknologi, semakin berkembangnya TI, sehingga integrasi proses bisnis semakin lebih mudah dilakukan. Contoh saja, ya adanya e-banking atau internet banking seperti BCA Co.id, Mandiri Co.id, dan e-banking lainnya. Ini memudahkan kita dalam bertransaksi secara online dengan menggunakan e-banking. Ya. Kemudian ada lagi mobile banking. Ya, walaupun semua bank sudah punya internet banking, nah sekarang sudah didukung dengan namanya mobile banking. Mobile banking inilah yang lebih mudah buat kita gunakan karena langsung terintegrasi dengan smartphone yang kita gunakan. Kemudian ada lagi pendaftaran mahasiswa online, ya. Contohnya kayak BSI ACID, kemudian ada lagi Nusa Mandiri ACID, kemudian ada lagi BL ACID, gitu ya, yang berbasis akademik. Kemudian ada lagi KRS online, ini seperti di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian ujian TOEFL online. Kemudian lagi e-commerce. Ya, contoh e-commerce banyak, ada Toko Bagus, ada berniaga.com. Nah, ada lagi sekarang Bukalapak, Shopee, kemudian Tokopedia gitu ya. Kemudian kalau e-government. Nah, e-government ini berintegrasi dengan pemerintahan. Contoh hakam.co.id, bappenas.co.id gitu ya. Kemudian tahapan integrasi bisnis bisnis. Yang pertama ada perencanaan. Ini menentukan arah perusahaan, gitu ya. Kemudian perancangan, menerjemahkan strategi yang dibentuk ke dalam proses bisnis perusahaan. Kemudian ada lagi implementasi. Ini memastikan bahwa proses bisnis yang direncanakan dijalankan sesuai dengan strategi perusahaan. Nah, ada lagi metodologi proses bisnis, mulai dari tadi perencanaan, perancangan, dan penerapan. Nah, bagaimana di perencanaan? Mulai dari pemetaan dan analisa perbaikan. Kemudian ada solusinya, ya, ada solusi secara detail, kemudian implementasi sistem baru. Nah, outputnya apa saja gitu ya? Outputnya dalam perencanaan ada yang namanya gap assessment. Kemudian ada lagi model bisnis. Kemudian ada lagi persiapan project. Nah, kalau outputnya di perancangan itu ada yang namanya bisnis saat ini proses, berarti on progress-nya, gitu ya. Kemudian kinerja perusahaan saat ini. Kemudian lagi ada inisiatif perbaikan. Nah, di penerapan bagaimana? Di penerapan ini ada yang namanya mekanisme review, ya bisa dengan menggunakan sertifikasi ISO kalau untuk perusahaan. Kemudian tahapan metodologi integrasi proses bisnis. Tahap perencanaan ini mulai dari aktivitas asesmen, pembuatan model gitu ya, pembuatan bisnis model dalam hal ini, kemudian penentuan objek atau objektivitas proyek, kebutuhan proyek gitu ya. Kemudian tahapan perancangan, ini mulai dari pemetaan proses bisnis, melakukan branch making gitu ya. Kemudian pembuatan struktur biaya, perencanaan mutu, pembuatan company scorecard ya.
Kemudian di tahap penerapan, ada namanya manajemen perubahan, pembentukan tim improvement, implementasi, rencana aksi, pelaksanaan audit internal, mekanisme review, dan pengukuran kinerja, serta sertifikasi ISO 9001. Nah, tentang motivasi. Nah, tidak ada satupun keluarga yang berbisnis gitu ya. Kadang ini juga membuat kita tak ada gambaran, tapi dengan adanya kita pengalaman dan melihat sekitar gitu ya, ini memungkinkan kita untuk bisa membuat sebuah bisnis. Kemudian tidak ada teman yang bisa diajak bicara soal bisnis gitu ya. Kalau sekarang ini ya tidak mungkin ya, pasti ada karena banyak sekali media online. Dan ada lagi, banyak lagi media sumber-sumber berita atau sumber-sumber informasi yang bisa kita peroleh gitu ya, tidak hanya dari teman. Kemudian tidak pernah berkeinginan membaca tentang persoalan bisnis gitu ya. Nah ini kayaknya untuk pebisnis ya nggak boleh ada hal yang seperti ini gitu ya. Ya namanya pebisnis ya otomatis harus ada keinginan untuk mencari tahu mengenai bisnisnya seperti apa saat ini gitu ya. Kemudian tidak tahu bahwa bisnis itu mengasyikkan gitu ya. Yang belum berkecimpung dengan dunia bisnis ya mungkin belum tahu asiknya bagaimana kita menjalankan sebuah bisnis gitu ya. Kemudian modal. Nah, dikiranya modal selalu uang dalam jumlah yang besar ya. Dalam hal ini uang bukan satu-satunya modal. Memang salah satu modal penting juga dalam suatu bisnis, tapi bukan modal yang nggak harus modal yang besar dalam menjalankan sebuah bisnis. Kemudian tidak tahu bahwa keahliannya atau teknis berkomunikasi, berorganisasi, dan lain-lain merupakan modal juga. Karena ini dengan adanya kita bisa ibaratnya memberikan informasi, saling share informasi tentang bisnis kita, ini juga memudahkan kita untuk melebarkan sayap kita atau memberikan informasi mengenai bisnis yang sedang kita jalankan. Kemudian tidak menyadari bahwa orang tua, kerabat, pemesan adalah modal yang bisa diperdayakan. Nah, ini kalau misalkan kita punya keluarga atau orang tua, dengan kita memberikan informasi yang lengkap, otomatis ini akan menjadi informasi yang komunikatif, misalkan gitu ya. Kalau di keluarga, kita bicara sama orang tua akan berbicara lagi ke keluarga yang lain mengenai bisnis kita, sehingga informasinya bisa didapat di seluruh lingkungan keluarga. Nah, perilaku. Nah, tidak tahu bahwa orang lain memiliki perilaku atas dorongan yang jumlahnya tidak terbatas. Tidak tahu bahwa orang lain sulit membedakan kebutuhannya dengan keinginannya, gitu ya. Ini juga nanti berkaitan dengan kadang kalau kita mengawali sebuah bisnis ini punya rasa yang menggebu-gebu gitu ya, sehingga kadang tidak bisa membedakan atau melihat batas kemampuannya seperti apa gitu ya. Tidak menyadari bahwa perilaku yang berbeda itu bisa merupakan peluang. Iya, kadang gini, ada orang yang dianggapnya ini nggak tahu malu ya, gitu ya, nawarin produk terus gitu ya. Padahal nggak masalah itu selagi mempunyai etika yang baik, menggunakan komunikasi yang baik gitu ya. Walaupun kadang ada orang yang terganggu dengan cara dia menawarkan produknya gitu ya. Nah, pasarnya bagaimana nih? Tidak paham bahwa pasar bisa diciptakan dan bisa berkembang tanpa batas. Nah, kalau saat ini dengan menggunakan media sosial pun juga kita bisa menciptakan massal. Dengan apa? Dengan menggunakan fitur-fitur yang bisa membuat kita viral gitu ya, tapi viral dalam hal yang positif. Tidak menyadari bahwa transaksi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Kalau saat ini sih kayaknya seperti ini sudah tidak ya, semua orang paham ya, karena dengan penggunaan smartphone yang sangat canggih saat ini dan mudah digunakan, sehingga tidak lagi ada orang yang nggak tahu gimana cara menggunakannya gitu ya. Kemudian tidak menyangka bahwa pasar itu bersegmentasi berdasarkan banyak faktor gitu ya. Nah ini yang kadang harus dipahami juga gitu ya, bahwa kekuatan media sosialnya sangat luar biasa gitu ya. Dengan kita membuat tagar gitu ya, atau dengan kita membuat sesuatu yang viral gitu ya, bahwa itu bisa membuat suatu pasar tertentu gitu ya. Kemudian produk atau jasa. Nah, tidak tahu produk atau jasa apa dari keunikan masing-masing. Nah, ini yang menjadi
PR penting, walaupun mungkin produknya sudah banyak di pasaran, tapi kita harus tahu bagaimana produk yang kita buat atau produk yang kita produksi ini berbeda dengan produk lainnya, gitu ya. Mulai dari mungkin kalau yang jenisnya ke makanan atau jenisnya ini ada packaging yang sedikit unik, gitu ya, sehingga ada daya tarik tersendiri, gitu. Kemudian tidak memahami bahwa produk dan jasa bisa saling mengisi, iya, gitu ya. Tadi ya kan ada istilah kalau sekarang itu ngendorse ya. Jadi kalau misalkan ada YouTuber atau ya selebgram gitu ya, ini bisa kita gunakan sebagai salah satu media untuk bisa memasarkan produk gitu ya. Kemudian tidak ada atau kurangnya diversifikasi produk atau jasa dalam bentuk baru dan menarik. Nah, ini memang PR besar buat pebisnis. Harus tahu pasar pangsa pasarnya dan trennya saat ini gitu ya. Kemudian idenya, nah, ini udah pasti yang namanya pebisnis harus punya ide gitu ya. Ada istilahnya adalah niteni gitu ya. Niteni ini dalam bahasa Jawa gitu ya, memperhatikan sekitar itu apa sih sekarang trennya gitu kan. Niru kakek atau menirukan gitu ya. Kemudian menambahi masih bisa dioptimalkan gitu ya. Tidak punya ide alias malas mikir gitu ya. Nah, kalau malas mikir otomatis ya nggak ada idenya gitu ya. Kemudian bagaimana pelayanan? Tidak tahu bahwa menjual produk dan jasa mutlak harus ada layanan. Tidak menyadari bahwa melayani identik dengan mengalah atau menaklukkan diri sendiri. Ya, karena jiwa melayani ini mungkin istilahnya bukan merendahkan ya, tapi kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini demi bisnis kita gitu ya. Kemudian tidak memahami bahwa orang yang senang dilayani adalah tipe pembeli loyal. Ya, biasanya kalau pelayanannya bagus, kemudian komunikasinya baik, otomatis customer itu akan puas gitu ya. Dan mungkin juga ini sebagai sarana pemasaran juga, karena biasanya dia membuat ada recommended-nya buat ke teman-temannya atau ke keluarganya. Kemudian publikasi. Nah, ini tidak tahu bahwa publikasi dalam segala bentuk mutlak harus ada dalam bisnis apapun gitu ya. Jadi harus diumumkan gitu ya, harus dikasih tahu ke orang banyak bisnis kita apa gitu ya, produk yang mau kita jual itu seperti apa gitu ya. Tidak menyadari bahwa dalam berpublikasi ada penjenjangan dan varian. Nah, kalau sekarang ini mungkin dengan menggunakan media-media sosial, aplikasi-aplikasi sosial gitu ya, sehingga ini nggak lagi kita menjadi jenjang yang berbeda gitu ya, karena semua bisnis, semua kalangan bisnis juga bisa pakai gitu ya. Tidak mengetahui bahwa publikasi juga ibarat pisau bermata dua gitu ya, ini kayaknya tajam banget ya. Jadi ibaratnya gini, bahwa ada dua bisa menjadi salah satu yang bermanfaat gitu ya, dan juga bisa menjadi persaingan yang hebat gitu ya. Kemudian hutang. Nah, dalam pebisnis ini mungkin ya walaupun berusaha untuk punya modal sendiri gitu ya, tetapi tidak mungkin gitu ya dalam hal misalkan modal awal yang cukup besar sehingga membutuhkan dana tambahan, sehingga ini ada hutang gitu ya, karena takut kalau bangkrut dan bayarnya jelek yang lain. Jadi ada apa ya, ibaratnya ada semangat tersendiri kalau buat pebisnis gitu ya. Yang penting adalah melakukan kepercayaan ya terhadap orang atau lembaga yang memberikan piutang gitu ya. Kemudian tidak bisa hutang karena tidak ada percaya dan tidak ada usaha agar orang yang jadi percaya. Nah, ini jangan sampai seperti ini, karena kalau pebisnis ini harus meyakinkan gitu ya. Harus bisa meyakinkan bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya. Tidak menyadari bahwa bisnis tidak terelakkan dari hutang dan itu biasa. Ya, jadi dalam hal berbisnis yang namanya hutang piutang itu sudah biasa gitu ya. Kemudian pertemanan. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, antara teman dengan teman gitu ya, kadang memiliki bisnis yang sama. Ya. Nah, ini yang kadang kita harus benar-benar bisa bertindak seprofesional mungkin gitu ya. Jangan sampai ini merusak pertemanan dan jangan juga merusak bisnis kita. Persaingan pasti ada, tapi bagaimana bersaingnya secara sehat. Tidak menyadari bahwa teman kadang jauh lebih berbahaya dari lawan. Nah, ini juga kadang kekhawatiran yang was-was buat kita gitu ya. Bukan berarti dia mau mencuri-curi apa ya, apa namanya,
ide bisnis kita, bukan gitu ya. Tapi khawatir juga gitu ya, kita pun juga tidak mudah untuk memberikan apa sih sebenarnya rahasia bisnis kita gitu ya. Kemudian tidak memiliki teman dan rekan sama sekali gitu ya, nggak mungkin nih, nggak mungkin terjadi dalam dunia bisnis, pasti ada rekan atau temannya gitu ya. Nah, persaingan itu pasti ada dalam hal bisnis, ya, walaupun memang ada cara-cara tertentu, tapi berusahalah untuk selalu berbisnis dengan bersaing yang sehat. Tidak menyadari bahwa antar personil dalam satu perkumpulan pun bersaing, ya, gitu ya. Tidak menutup kemungkinan, walaupun kita misalkan punya perkumpulan atau punya komunitas, mungkin saja mempunyai bisnis yang sejenis, sehingga mungkin ada sedikit persaingan itu udah otomatis ada, gitu ya. Tidak bisa melihat posisi dirinya, usahanya, klubnya dibandingkan kompetitornya. Nah, ini kadang kalau ada pebisnis yang masuk dalam sebuah komunitas. Nah, dalam komunitas atau klub gitu ya, ini mungkin saja ada bisnis yang sama, atau mungkin menimbulkan ada salah satu rekannya membuat bisnis yang sejenis, gitu ya. Mahasiswa. Nah, bagaimana beasiswa untuk berbisnis? Nah, ini yang seringkali kita dengar gitu ya. Mahasiswa tidak menyadari bahwa sebentar lagi lulus gitu ya. Bahwa detik-detik terakhir mau lulus gitu ya. Harusnya punya ide bisnis karena mungkin dalam proses nanti lulus ada yang langsung kerja, ada yang tidak langsung kerja gitu ya. Kemudian tidak tahu klien apa yang bisa dijual. Nah, ini harus tahu potensi diri kita nih selama perkuliahan, apa yang bisa kita buat gitu ya. Tidak tahu harus memulai dari mana. Ya, mulainya dari hal yang kecil saja. Kalau berbisnisnya makanan, berani nggak untuk berjualan? Berani nggak untuk menawarkan sesuatu gitu ya. Tidak tahu harus berlatih dengan siapa, tidak mau tanya karena merasa tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Selama masih ada orang-orang yang bisa kalian diskusilah gitu ya. Jangan merasa bahwa tidak ada orang, dengan siapapun kita bisa belajar, dengan siapapun kita bisa berlatih gitu ya. Nah, bagaimana motivasi berusaha? Mempunyai keahlian tertentu dengan ingin mengembangkan, memiliki relasi dan akses pasar yang luas. Nah, ini tentunya untuk yang pergaulannya luas nih. Ini karena memiliki nilai plus nih, karena mempunyai banyak teman di mana-mana gitu ya. Melanjutkan usaha orang tua atau keluarga gitu ya. Atau mendapatkan kepercayaan untuk memegang usaha orang lain. Iseng atau mengisi waktu luang. Terpaksa karena memang tidak ada alternatif lain. Ya, kemudian banting setir setelah pensiun, PHK dan resign dari tempat kerja ya. Jadi banyak sebenarnya alasan orang untuk berusaha gitu ya. Nah, ada beberapa sejarah singkat mengenai bangun usaha gitu ya. Kalau ditanya kapan persisnya waktunya untuk memulai usaha, ya tidak ada gitu ya, tidak ada kapan persisnya gitu ya. Ya hari ini, sekarang juga gitu ya, bisa juga dilakukan gitu ya. Dalam situasi yang bagaimana usaha dimulai? Iya, mungkin jadi sesuatu yang terdesak, kepepet, sehingga harus melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan gitu ya. Kemudian, adakah dukungan dari keluarga, kerabat, atau teman dalam pendirian usaha ini sejak di awal berdirinya? Gitu ya, perlu juga gitu ya. Karena kan kita butuh sharing ya. Kemudian finance dan support ya, keuangan dan dukungan. Ini bagaimana perasaan yang menyelimuti pada hari-hari pertama usaha ini berhasil dibuka ya. Otomatis nano-nano ya rasanya. Khawatir, deg-degan, kemudian punya harapan besar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, modalnya bagaimana? Apakah seluruh modal usaha berasal dari milik sendiri atau ada sebagian dari orang lain? Gitu ya. Tentunya mungkin ada yang dari milik sendiri atau dari piutang dari bank gitu ya. Apakah selain modal berupa uang tunai dibutuhkan juga modal lain? Berupa apakah modal tersebut? Iya, tentunya gitu ya. Dukungan keluarga pun juga sebagai modal gitu ya. Kemudian, adakah kemudahan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan non-bank? Ya, bank ini banyak menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pinjaman untuk bisnis gitu ya. Bahkan pemerintah sudah ada yang namanya KUR ya. Kalau boleh tahu berapa besar modal pertama usaha ini ya tergantung dari jenis usahanya. Usaha yang mau dilakukan apa gitu ya. Jadi misalkan untuk berjualan ya lihat dulu jualan apa gitu ya. Kira-kira
pangsa pasarnya memungkinkan nggak jualan barang yang kita lakukan ini laku atau tidak gitu ya. Nah, lokasi pun juga sangat berpengaruh gitu ya. Mulai dari strategisitas, berdekatan dengan tempat tinggal karena ketersediaan lahan dan lain sebagainya. Ya, ini juga tergantung dari jenis produk atau jenis usaha yang kita lakukan. Setelah berapa lama usaha berlangsung, adakah terasa bahwa lokasi usaha ikut menentukan kesuksesan? Iya, gitu ya. Karena lokasi pun sangat menentukan, gitu ya. Kesulitan apa yang ditemukan dalam pemilihan atau penentuan lokasi usaha? Adalah pertama, kita melihatnya apakah di lokasi yang kita tentukan ini ada nggak usaha yang sama gitu ya, atau jenis yang sama dengan kita. Karena tentunya akan menjadi pesaing juga buat kita dan juga buat dia gitu ya. Nah, bagaimana proses produksinya? Apakah proses produksinya ini memerlukan keahlian khusus? Apakah ada formula yang bersifat rahasia gitu ya? Apakah menggunakan bahan baku yang harus didatangkan dari luar daerah atau bahkan luar negeri? Kemudian apakah tempat produksi sekaligus sebagai menjadi tempat berjualan? Apakah ada ciri khusus yang membedakan dengan produk sejenis gitu ya? Nah, tenaga kerja juga bukan hal yang sangat berpengaruh dalam proses bisnis kita, gitu ya. Apakah tenaga kerja direkrut dari kalangan kerabat, teman-teman dekat, gitu ya? Ini juga sangat berpengaruh. Nah, apakah tenaga ahli yang diambil dari orang yang sudah mahir dari tempat lain? Ya, kalau memang diperlukan, ya boleh-boleh saja, gitu ya. Apakah ada jenjang karir atau pembagian tugas serta kewenangan secara jelas, gitu ya? Sudah pasti ini ada gitu ya. Apakah berlaku sistem borongan, lembur berdasarkan lama kerja, atau bonus berdasarkan hasil penjualan? Ini balik lagi kepada jenis bisnis yang kita lakukan atau jenis usaha yang kita lakukan. Kemudian apakah berlaku budaya kekeluargaan dalam hubungannya dengan penentuan upah? Ya, ini mungkin balik lagi kepada manajemen bisnis, khususnya di keuangan. Ya, ketika misalkan kita memiliki tenaga kerja dari keluarga, tentunya juga melihat adalah loyalitas kerjanya juga gitu ya. Nah, perlukah ada pelatihan gitu ya? Apakah proses pelatihan karyawan direncanakan? Ya, boleh saja dilakukan jika memang kita memulai bisnisnya dengan harus ada SOP-nya gitu ya. Berarti kan harus ada pelatihan dulu sebelum dia terjun ke dalam bisnis kita. Kemudian apakah pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi budaya perusahaan? Apakah pelaksanaan pelatihan karyawan melibatkan pihak luar? Apakah pelatihan yang dilakukan berdampak pada peningkatan produktivitas gitu ya. Kemudian kerjasama usaha. Adakah jalinan kerjasama dengan perusahaan, institusi, dan lembaga lain? Dalam bentuk kecil, adakah organisasi karyawan yang bisa diajak kerjasama? Dalam jangka panjang, adakah rencana perusahaan menjalin kemitraan bisnis dalam rangka diversifikasi usaha? Nah, pemasaran. Sudahkah perusahaan menerapkan konsep dan teori pemasaran dalam menjual produknya? Gitu ya. Adakah anggaran khusus untuk pemasaran secara periodik? Ya, bisa jadi ini menggunakan iklan gitu ya, entah berbasis online atau media. Adakah bagian atau manajemen yang khusus mencermati pemasaran? Bagaimana tanggapan dan sikap pemilik perusahaan terhadap kompetitor? Nah, keuangan. Apakah sudah menerapkan manajemen keuangan sesuai kaidah pengelolaan keuangan? Ya, apakah perusahaan menggunakan jasa akuntan dari luar? Ya. Kemudian apakah ada pertanggungjawaban keuangan secara periodik dari para penanggung jawab pada pemilik perusahaan? Nah, pelanggan, siapakah pelanggan perusahaan ini? Ya, tentunya berkaitan tadi jenis produk yang kita jual. Bagaimana para karyawannya menanggapi pelanggannya? Bagaimana cara perusahaan ini menyikapi sekaligus menanggapi komplain dari pelanggannya? Bagaimana perusahaan menjalani hubungan antar pelanggannya? Nah, adakah kesadaran berinovasi terhadap produk yang dijual? Sejauh mana inovasi dilakukan? Apakah inovasi dilakukan bersamaan dengan positioning produk? Apakah langkah inovasi dari perusahaan dapat sambutan yang memadai dari para karyawannya? Baik, sampai di sini penjelasan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nun sewu, jenengan mboten ngunjuk kan pemain udah tok. Aku agak goleki le. Goleki napa, Mbah? Untuk kuwi diglok nang kene, durung